disertasi sebelumnya di FBS UNES dan kesemuanya dinyatakan lulus. Oleh karena itu, saya mohon Bapak Dekan selaku Ketua Penguji dan bersedia membuka dan sekaligus memimpin ujian disertasi tahap 1 Promovendus secara resmi. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sekretaris Penguji, Bapak Dr. Agus Cahyono M.Hum, Bapak Dewan Penguji yang cendekia, dan saudara Promovendus yang berbahagia. Sebelum ujian disertasi tertutup ini dimulai, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada saudara Promovendus. Saudara dalam keadaan sehat walafiat? Sehat. Sehat ya? Sehat. Karya ilmiah yang setebal berapa halaman ini? Sekitaran 500, Pak. 500 ya? Ya. Tebal 500 halaman ini karya saudara sendiri ya? Ya, saya sendiri. Baik, silahkan saudara baca dan tanda tangani surat pernyataan keaslian tersebut. Pernyataan keaslian. Dengan ini saya, nama Richard Junior Kapoyos SPD MPD, NIM 0205619003, Program Studi Pendidikan Seni S3. Menyatakan bahwa yang tertulis dalam disertasi yang berjudul Musik Biak Pewarisan Musik Tradisional dalam konteks pendidikan seni dan identitas budaya masyarakat di Minahasa Utara, ini benar-benar karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya orang lain atau pengutipan dengan cara-cara tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam disertasi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. Atas pernyataan ini, saya secara pribadi siap menanggung risiko sanksi hukum yang dijatuhkan apabila ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya ini. Semarang, 6 Desember 2023, yang membuat pernyataan Richard Junior Kapoyos SPD MPD. Ya, silakan ditandatangani di atas materai ya. Oke, Pak. Lalu ditunjukkan kepada kami. Siap. Ya, baik, terima kasih. Terima kasih, Pak. Saudara Promovendus ini asli dari mana asalnya? Sulawesi Utara, Kota Manado. Kota Manado. Oke, siap. Jauh dari Semarang ya? Ya, betul, Pak. Alhamdulillah ambil S3 di Pendidikan Seni UNES. Amin, Pak. Ya. Terima kasih. Baik, siap ya untuk mengikuti ujian tertutup? Siap, Pak. Siap. Ya. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, ujian disertasi tahap 1 atas nama Saudara Richard Junior Kapoyos SPD MPD secara resmi dinyatakan dibuka. Sebelum ujian disertasi ini dimulai, saya akan memperkenalkan susunan tim penguji. Yang pertama, Ketua Penguji Dr. Tommy Yuniawan M.Hum, Sekretaris sekaligus anggota penguji ketiga, beliau Bapak Dr. Agus Cahyono M.Hum, Pak Dr. Agus. Kemudian selaku penguji 1, beliau dan cendekia Bapak Profesor Dr. Suminto Asayuti. Atur nuwun Prof. Minto. Kemudian penguji kedua Bapak Dr. Udi Utomo MSI. Nuwun Pak Udi. Dan penguji keempat Bapak Dr. Syakir MSN. Terima kasih Pak Syakir. Penguji kelima Bapak Dr. Soeharto SPD M.Hum. Terima kasih Pak Dr. Soeharto. Dan penguji keenam Bapak Profesor Dr. Muhammad Jazuli M.Hum. Atur nuwun Prof. Jaz. Baik, saya persilahkan Saudara Richard untuk berdoa sebelum ujian dimulai. Dipersilahkan.
Makasih, Pak. Terima Selesai. kasih. Baik. Saudara Promovendus, kalau saya persilahkan di mimbar, cukup tidak? Laptopnya nyampe tidak? Ya. Kuat ya, berdiri lebih kurang 15 menit. Siap, siap. Presentasi. Ya. Baik, saya persilahkan saudara untuk mempresentasikan isi dari disertasi saudara. Kira waktu maksimal 15 menit. Ya. Disilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat siang. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih pada yang terhormat para penguji yang telah hadir pada saat ini. Izinkan saya untuk mempresentasikan disertasi saya yang berjudul Musik Biak, Pewarisan Musik Tradisional dalam Konteks Pendidikan Seni dan Identitas Budaya Masyarakat di Minahasa Utara. Nah, untuk latar belakang masalahnya, ketertarikan peneliti dalam penelitian ini, kenapa saya mengambil penelitian ini? Jadi pertama itu dilihat dari Sulawesi Utara memiliki 5 suku besar yang berdomisili di provinsi Sulawesi Utara ini, yakni suku Minahasa, suku Bolangomondo, suku Sangihe, suku Talaut, suku Siau. Namun demikian, etnisitas di Sulawesi Utara ini lebih heterogen atau bervariasi ya. Jadi setiap suku ini memiliki musik tradisinya masing-masing. Nah, salah satu musik tradisi yang ada di salah satu suku adalah suku Minahasa, yaitu musik biak. Nah, musik biak ini adalah musik tradisional tiup yang terbuat dari rumah keong atau kerang. Nah, alat musik ini terdapat di Desa Batu, Kecamatan Likupang, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara. Dan alat musik ini sering dimainkan dalam kegiatan masyarakat di Desa Batu. Nah, pada suku Minahasa sendiri, musik biak ini hanya terdapat di salah satu desa, yaitu Desa Batu ini. Berbeda dengan alat musik yang lain seperti kolintang, musik bambu itu ada di beberapa kabupaten. Tapi kalau untuk musik biak ini, dia hanya ada di satu desa ini, di satu kabupaten ini, yaitu Desa Batu. Nah, seorang penduduk sebenarnya ada dua ya, ada dua yang menemukan musik biak ini. Yang pertama ada Yefta Rarek Rumimpunu dan Desau Lensun. Nah, kedua orang ini yang menemukan atau menciptakan musik biak ini. Nah, kemudian musik biak ini awalnya itu hanya sebagai sarana komunikasi warga yang awalnya itu jika ada di zaman ini, soalnya musik biak ini muncul ketika zaman penjajahan Jepang, jadi 1938, di tahun 1938. Kemudian alat musik biak ini dijadikan sarana komunikasi jika masyarakat dalam bahaya, jadi dibunyikan alat musik ini, kemudian masyarakat bisa berkumpul di satu tempat. Dan setelah seiring berkembangnya zaman, musik biak ini dijadikan sarana komunikasi juga, tapi untuk kerja bakti di desa, kerja bakti di Desa Batu ini. Nah, jadi musik biak ini terdiri dari 3 jenis. Pertama ada biak susu, sesuai dengan yang digambar ini, ada biak susu, biak pintuang atau bintuang, kemudian biak kepala kambing. Nah, seiring berjalannya waktu, musik biak ini berkembang dan dimodifikasi menjadi jadi berbagai model biak seperti yang ada di gambar, dan menjadi musik biak melodi, biak bass, biak pengiring, kemudian dimainkan secara ensemble. Jadi ada 3 jenis musik biak, kemudian dijadikan musik ensemble gitu. Fungsi musik biak ini sendiri dulunya adalah untuk sarana ritual dan sarana komunikasi. Tapi pada tahun 1942 sampai 1994 musik biak ini menjadi sarana hiburan.
Setelah itu tahun 1995 sampai sekarang itu menjadi media pendidikan, media publikasi, pergaulan, hiburan, event-event festival kebudayaan, dan media penginjilan. Nah, yang menariknya di sini adalah masyarakat di Desa Batu ini adalah petani, rata-rata petani. Tapi menariknya musik ini diambil dari pesisir pantai. Harusnya musik ini ya menjadi musik tradisi dari rakyat yang di pesisir pantai. Nah, selain musik bia ini ada juga musik yang hampir serupa atau sama, yaitu tahuri, ada di Maluku. Nah, perbedaannya ada beberapa ya. Pertama itu musik tahuri ini adalah trompet kerang. Ini berkembang di masyarakat Maluku yang tinggal di kawasan pesisir pantai. Kesenian tahuri sendiri diketahui mulai berkembang sekitar tahun 1958 dengan menggabungkan sejumlah alat musik tradisional Maluku lainnya. Perbedaannya dengan musik bia terdapat dalam pertunjukan musiknya. Musik bia memiliki nada diatonis dan dimainkan bersama musik bia lainnya, yaitu bia melodi, bia bass, bia pengiring, kemudian dimainkan secara ensemble. Berbeda dengan musik tahuri. Nah, kalau musik tahuri ini digabungkan dengan musik tradisi yang ada di Maluku, kemudian dibawakan oleh musik band. Nah, itu perbedaan dari musik tahuri dan musik bia. Musik tahuri muncul di tahun 1958, sedangkan musik bia itu ada di 1938. Nah, dari penjelasan yang sudah saya paparkan, itulah yang membuat musik bia menarik, kemudian layak diteliti karena memiliki ciri khas yang berbeda dengan alat musik tradisi lainnya. Nah, masuk pada rumusan masalah, ada 3 rumusan masalah. Pertama, mengapa pertunjukan musik bia perlu pemertahanan dan pengembangannya sebagai identitas budaya lokal Minahasa. Kedua, bagaimana bentuk pertunjukan musik bia dapat mempresentasikan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa Batu di Minahasa Utara. Ketiga, bagaimana proses pewarisan dalam konteks pendidikan seni dan pengembangannya musik bia sebagai identitas masyarakat di Desa Batu, Minahasa Utara. Untuk kerangka teoretik, untuk menjawab ketiga rumusan masalah, saya menggunakan pendekatan etnomusikologi dan musikologi. Kemudian dari teori dan konsep saya menggunakan kreativitas, pewarisan, identitas budaya masyarakat, pendidikan seni, dan fungsional strukturalisme. Pada metode penelitian, saya menggunakan metode kualitatif, jenis penelitian studi kasus, desain penelitian fenomenologi, pengumpulan data studi pustaka, observasi wawancara studi dokumen, analisis data, model interaktif Miles and Haberman. Nah, sekarang bagian dari menjawab rumusan masalah, ada 3, karena 3 rumusan masalahnya. Jadi pertama itu musik bia adalah sebuah bentuk kebudayaan seni dengan nafas agama di dalamnya, khususnya kekristenan, sehingga memiliki ikatan yang erat dengan warga Desa Batu. Kedua, Desa Batu selalu identik dengan musik bia, sehingga musik ini sudah menjadi bagian dari masyarakat di Minahasa Utara. Melalui nilai-nilai yang terkandung dalam musik bia, yaitu mapalus, atau yang biasa disebut kerjasama antar masyarakat, atau gotong royong. Nah, hakikat budaya gotong royong dapat terrealisasikan melalui mapalus. Nah, yang ketiga, proses pewarisan lewat pendidikan informal, keluarga, pendidikan non-formal sanggar seni, dan pendidikan formal sekolah. Hal ini dilakukan oleh masyarakat termasuk orang-orang lintas generasi. Karena rasa kepemilikan ini, sebuah proses pendidikan dilakukan secara sosial, secara alami, dan menghasilkan pelestarian budaya melalui musik di Desa Batu. Sekarang masuk ke temuan. Pertama, bentuk pertunjukan musik bia merupakan representasi identitas budaya masyarakat Minahasa. Kedua, musik bia bertahan dan berkembang sehingga semakin menguatkan identitas budaya lokal Minahasa Utara. Identitas budaya terbentuk melalui struktur dan produk budaya. Salah satunya adalah musik bia. Ketiga, strategi pengembangan musik bia melalui pembelajaran di sekolah dan festival seni budaya di Sulawesi Utara. Kesimpulan, ada 3 kesimpulan. Pertama, keberadaan bentuk pertunjukan dan proses pewarisan musik bia memang perlu dilakukan untuk menunjukkan bahwa di Kabupaten Minahasa Utara memiliki satu bentuk identitas budaya masyarakat, salah satunya adalah musik bia. Musik bia sangat fungsional dan banyak digunakan oleh masyarakat Desa Batu. Itu menunjukkan musik bia bagi masyarakat Desa Batu sangat penting, dan musik bia ini juga sangat layak untuk dipertahankan karena
Perkembangan globalisasi yang sangat pesat terkadang membuat kearifan lokal, budaya dari suatu daerah tidak berkembang karena sering dianggap sudah kuno. Itulah kenapa kesenian lokal perlu hidup dan perlu menjadi global. Ketiga, seni yang bersifat lokal itu perlu terus dikembangkan dan diwariskan untuk memenuhi globalisasi budaya, dalam hal ini musik biak yang berada di Desa Batu, Kabupaten Minahasa Utara. Dengan kata lain, identitas budaya musik biak ini menguatkan ungkapan thinking globally, acting locally, berpikir global, bertindak lokal. Kemudian masuk pada saran, peneliti melihat bahwa musik biak merupakan salah satu seni tradisional yang menyimpan kearifan nilai budaya yang mencerminkan identitas budaya dan sosial masyarakatnya. Peneliti menyarankan agar penelitian ini selanjutnya ditingkatkan dengan melakukan lebih banyak perbandingan dengan kesenian-kesenian tradisional lainnya. Kedua, pewarisan musik biak merupakan bagian dari pelestarian kebudayaan masyarakat di Desa Batu. Oleh karena itu dibutuhkan dukungan dari segala pihak, baik dari pemerintah maupun masyarakat itu sendiri. Dukungan tersebut baik berupa moral maupun material. Dan yang paling penting adalah memberi pengetahuan bagaimana cara mengelola kesenian tradisional musik biak melalui pelatihan atau workshop. Ketiga, memperkenalkan sejak dini kesenian tradisional musik biak ini kepada anak-anak melalui berbagai kegiatan lembaga, misalnya SD, SMP, dan SMA. Keempat, yang terakhir, memperkenalkan musik biak lewat festival musik tradisional dan dikemas dengan pertunjukan konser musik biak agar musik ini lebih populer dan bisa dikenal secara global di tingkat nasional maupun internasional. Yang berikut, yang terakhir ini adalah luaran dari disertasi saya, ya, sudah terbit di jurnal internasional Index Scopus Q1. Dan terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Saudara Promovendus yang telah mengefektifkan waktu ya untuk presentasi dari disertasi yang sudah dibuat ini. Izin sebelum ke penguji satu, ada dua hal saya ingin sampaikan kepada Saudara Promovendus. Ya, Pak. Jadi alat musik ini dari kerang ya, Oke, betul ya? siap ya. Nah, tadi Saudara Promovendus sudah memvisualisasikan di Selandia yang disajikan kepada kami. Ya. Saudara Promovendus membawa contoh alat musiknya. Oh, biaknya itu enggak dibawa, Pak. Tidak dibawa. Tidak. Oke, tidak apa-apa. Ya. Tidak apa-apa. Nah, saya hanya ingin suaranya itu seperti apa itu? Oh, Apa suara musik biak itu? oke. Bisa saya tampilkan, Pak, Ya, di video? ada video aja. Ya. Jadi bisa saya tampilkan ya, Pak? Bisa, coba. Cepat saja ya. Musik ya, kan musik Ya. kan ada suara gitu. Tadi presentasi Promovendus belum muncul gitu. Ya, siap. Yang Siap. suara dari alat musik ya ini. Ini semua suara alat musik, tapi dimainkan secara ensemble. Kalau yang sendiri dia itu, Ya. kalau jadi sarana komunikasi, jadi seperti ini. Seperti ini ya. Ya, betul. Oke, Betul. baik. Lalu pertanyaan saya kedua, sederhana saja, pertanyaan tentang bahasa ya. Ya, Pak. Secara Promovendus, musik biak, titik 2, Ya. pewarisan musik tradisional dalam konteks pendidikan seni,
dan identitas budaya masyarakat di Minahasa. Pertanyaan sederhana saya, mengapa tidak identitas budaya dulu baru pewarisan? Atau mengapa pewarisan dulu baru identitas? Oh iya. Singkat saja. Oh iya. Jadi menurut saya Pak, pewarisan terlebih dahulu, karena kita harus bisa mewariskan dulu baru bisa jadi identitas. Oke, tidak apa-apa, itu jawaban Romo Vendus. Oke. Baik, mohon maaf, Nyatong Duko, Prof. Minto. Kami persilahkan Prof. Minto selaku penguji 1 untuk memberikan sanggahan pertanyaan dan konfirmasi. Waktu sekira maksimal 20 menit, Prof. Persilahkan. Terima kasih Pak Dekan. Pertama kepada Mas Richard saya sampaikan selamat. Akhirnya sampai pada tahapan ini. Mungkin saya tidak akan begitu mempertanyakan barang yang sudah jadi ini. Ya, saya lebih baik memberi masukan kalaupun nanti akan ditulis kembali di tahapan berikutnya setelah Anda doktor. Baik. Jadi ini judulnya musik bia, lalu fokusnya pada pewarisan musiknya, lalu konteksnya pendidikan seni dan identitas budaya. Tadi disampaikan di dalam presentasi Anda bahwa musik bia itu merupakan representasi masyarakat. Apakah benar? Ya, betul Pak. Baik. Yang kita tahu bersama bahwa musik sebagai genre seni itu bisa dilihat sebagai ekspresi dan juga representasi. Ekspresi bisa individual dan juga bisa kolektif. Nah, sementara pada sisi yang lain representasi kolektivitas. Oleh karena itu, andai kata nanti Mas Richard menulis kembali masalah ini atau meneliti kembali, tolong Anda lihat bagaimana lingkaran ekspresi ketemu dengan lingkaran representasi sehingga ada arsiran, ya, dua lingkaran itu sebagai novelty-nya. Nanti ketika Anda akan meneliti kembali setelah Anda rampung kuliah di Semarang. Ya, Prof. Oke. Kalau sudah sampai pada masalah identitas budaya, saya bertanya kepada Mas Richard sebagai klarifikasi saja, budaya di dalam konteks ini apakah hanya terbagi menjadi artefak, sosiofak, dan mentifak? Pakai itu. Atau Anda menggunakan sudut pandang yang lain? Oh iya Pak, Prof. Baik, saya coba menjawab terkait pertanyaannya Prof. Jadi musik bia ini memang sudah lama ya di Desa Batu ini dan menjadi musik tradisi dan menjadi budaya. Karena ada beberapa pandangan bahwa musik bia ini kadang cuma jadi musik rakyat atau musik di desa itu sendiri, tapi sebenarnya ini luas, Prof. Jadi musik bia harusnya jadi musik tradisi, tapi musik ini sudah mau punah gitu.
Jadi makanya sekarang sudah makin berkembang dan kemudian makanya saya mau meneliti tentang musik bia ini. Baik. Jadi kalau seperti itu berarti pengertian budaya atau kebudayaan nanti pada saatnya harus Anda perbarui. Kenapa? Budaya hakikatnya sekarang itu kan ensemble proses sosial yang di dalamnya makna diproduksi bagi masyarakat itu. Setelah makna diproduksi, makna disirkulasikan kepada para penjangga budaya itu, yang dalam hubungan ini adalah musik bia. Musik bia, ya. Nah, setelah itu produksi, sirkulasi makna, lalu terakhir makna dipertukarkan ketika masyarakat tradisional sudah terbuka menjadi masyarakat modern, bahkan mungkin sudah menjadi postmodern. Ini hanya saran. Kalau yang seperti itu hanya menjadi pikiran seorang dokter seperti Mas Richard. Ya. Yang berikutnya, di sini pewarisan. Apa hubungan pewarisan dengan pendidikan seni, pewarisan musik tradisional dan hubungannya dengan pendidikan seni? Silakan. Baik, Prof. Terima kasih untuk pertanyaannya. Saya mencoba menjawab terkait pewarisan dan pendidikan seni karena saya mengambil dari ungkapan dari Prof. Jazuli dan ada Dr. Sakaria juga dari UPI yang mengatakan bahwa pendidikan seni itu berarti manusia dibentuk melalui seni gitu. Jadi menurut saya sangat penting pewarisan itu memang erat kaitannya dengan masyarakat. Kalau pendidikan ya berarti formal. Kalau pewarisan bisa saja melalui non formal atau sanggar seni, itu yang saya pahami. Oke. Jadi andai kata ini langsung dikaitkan dengan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, maka ada 3P di sana. Yang satu pelestarian, mungkin bentuknya pewarisan. Kemudian yang P yang kedua pengembangan budaya. Kemudian ini gunanya apa? Pengembangan itu supaya tidak punah, sehingga pendidikan seni menjadi agen. Lalu di situ mere legol beres bisa dipakai pendidikan melalui seni, pendidikan dengan seni, dan pendidikan tentang seni. Nah, kemudian B yang ketiga itu pemberdayaan. Nah, pemberdayaan itu B yang ketiga itu mencakupi semuanya. Itu ada di wilayah pendidikan kita yang sampai hari ini agak tersekat berhenti pada masalah pembelajaran, tidak sampai ke pendidikan. Ini masukan dari saya. Tolong nanti Anda renungkan. Baik, Prof. Kemudian yang terakhir masalah tata tulis, karena saya orang bahasa. Siap, Prof. Saya kadang-kadang itu ini materinya bagus, tetapi terkendala bahasanya masih dalam bahasa Jawanya itu ting celana. Yang ngerti itu Prof. Jasuni itu. Yang ting celana iki kaya ngopo to gitu. Nanti siap, tolong Prof. Diperbaiki. Siap, Prof. Ya, kemudian yang berikutnya, Anda masih memakai buku jadul sekali. Bukunya Pak Cecep itu kan terbitan 92. Siap, Prof. Itu terjemahan ketika proyek di UI dan Mas Udi masih kuliah S1 waktu itu di FBS UND.
Nah, kemudian Anda mengatakan Miles dan Habermas. Itu yang terakhir itu 3 orang. Ya. Tambah Saldana, yaitu Siap, 2014. Dan tidak ada reduksi data, yang ada kondensasi data. Siap. Nah, oke. Kemudian yang berikutnya, kalau Anda mengatakan fenomenologi, tidak ada kerangka pikir, yang ada alur. Kalau kerangka pikir itu untuk positivisme kuantitatif deduktif. Siap, Prof. Kan nanti tolong kalau itu bisa diperbaiki supaya warisan disertasi Anda jadi layak dibaca dan perlu, kata Gunawan Muhammad, perlu dibaca. Baik, Prof. Terima kasih, sekali lagi selamat. Matur nuwun, Baik, Prof. Pak Terima Dekan, kasih, saya kembalikan. Baik, terima kasih Profesor Dr. Suminto Asyayudi atas masukan, saran, dan konfirmasi terkait dengan substansi maupun tata tulis dari disertasi ini dan juga aspek metodologisnya agar Baik, menjadikan disertasi ini jauh lebih bernas. Baik, Pak. Baik, terima kasih Terima kasih. Prof. Minto. Baik, kesempatan berikutnya kami persilahkan penguji kedua Bapak Dr. Budi Utomo MSI, waktu sekira 15 menit. Dipersilakan Pak Dr. Budi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dekan selaku Ketua Penguji dan Dewan Penguji, serta selamat kepada Saudara Kapoyos ya, Richard Siap. Junior Kapoyos. Saya ingin teruskan ke persoalan konsistensi ya. Baik. Jadi konsistensi itu bisa ditunjukkan diantaranya ya cara berpikir juga. Kemudian tadi alur pikir gitu ya. Jadi kalau mulai dibangun penelitian itu dari latar belakang sampai terakhir harus konsisten gitu ya. Ya ini saya tertarik sekali nih di abstrak. Di abstrak itu Anda membuat statement di kalimat pertama sangat kuat nih. Musik bia sejak dulu hingga sekarang mengalami perubahan ya. Karena kurangnya kesadaran perilaku masyarakat terhadap musik bia. Kalau ada statement seperti ini berarti kan perubahannya ini dari satu sisi mungkin akan turun terus gitu ya. Ya, betul, Pak. Iya. Tapi kenapa di hasilnya Anda sampaikan bahwa justru sampai sekarang itu malah luar biasa kan gitu kan. Ya. Ada halaman berapa saya nggak ingat tadi. Ya. Bahkan dikatakan bahwa mulai sejak tahun 2009 kalau nggak salah. Ya, Nah betul. ini gimana ini yang mau dipakai mana ini? Jadi di satu sisi di latar di abstrak Ya. seperti itu, tapi kok di dalamnya seperti itu? Kira-kira apa? Oh, baik, Pak. Ya. Budi, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi maksud saya itu memang alat musik ini sudah apa ya, istilahnya sudah mau punah memang. Tapi ya setelah berkembangnya zaman semakin kesini tuh ada apa ya, pemertahanan dari masyarakat yang ada di desa ini gitu. Ya, itu ya. 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 Tapi di kalimat pertama di abstrak justru tidak akan menghilangkan itu. Jadi promosi Anda itu tidak muncul di kalimat pertama, ya enggak? Oh. Karena yang Anda sebutkan di hasil yang sangat mayor itu malah bertentangan dengan itu kan? Ya, itu ya. Baik. Tolong karena abstrak itu kan penting nih. Satu kalimat ini sangat bermakna, bahkan kalau bisa tadi merupakan kristalisasi dari akibat kondensasi. Gitu ya. Baik, Pak. Jangan Baik. sekali-kali di abstrak itu kopi sana kampus ini satu kalimat berbahaya itu ya. Karena abstrak itu sangat mewakili keseluruhan ya. Baik. Ya, sehingga sekaligus saran di abstrak itu nanti proporsinya dibenahi, itu ada rumusan, ada tujuan banyak sekali, tapi setelah hasil terbatas dan kurang bisa mewakili apa yang sangat luar biasa di Baik. dalam gitu kan. Biasanya orang kalau malas kan baca abstraknya dulu, wah luar biasa, abstraknya simpel tapi kena semua. Nah ini saya tidak, malah masih bingung kan gitu kan. Itu konsisten dari duduk kemudian ke rumusan masalah ya, terus disambung lagi dengan kajian pustaka yang menurut saya masih kurang nih ya. S3 kok saya lihat cuma berapa itu ya. Tolong itu ditambah lagi, masih punya kesempatan ya, kesempatan untuk memperkaya lagi sama mapping ya. Ya. Mapping. Kira-kira kalau dari judul Anda ini
Kira-kira apa ini persoalan apa yang perlu ditegaskan di situ ya, judul Anda yang tadi apa Pewarisan. sih? Ada pewarisan, ada identitas budaya, Pendidikan seni. ada pendidikan gitu ya. Kira-kira apa tuh beberapa kata kunci keywords yang harus mewakili lah ya. Kira-kira apa Mas? Apa saja? Berarti kan kalau misal yang saya angkat ini tentang pewarisan, terus dalam konteks pendidikan seni, ya berarti membahas tentang bagaimana cara masyarakat ini mewariskan Iya. kan lewat entah itu pendidikan formal, pendidikan non formal, atau Referensi apa saja yang diperlukan? Ini kan kaitannya dengan keterbatasan tadi ya di kajian pustaka. Kira-kira apa yang nanti Anda masih bisa sempat untuk memperdalam lagi? oh Kira-kira berarti apa? tentang legacy Pak, pewarisan ini, Pewarisan apalagi? tentang pendidikan seni juga, Pendidikan seni, terus identitas budaya masyarakat juga pasti identitas masuk. budaya masyarakat. Iya, betul. Saya lihat di dalam ada jelaskan tentang teori kreativitas. Iya. Ya saya memahami bahwa penelitian kualitatif dan relatif kadang-kadang ada hal baru yang muncul. Kira-kira ini di dalam disertasi Anda ini kapasitasnya untuk mempertegas temuan yang mana ini? Ya. Iya. Ini lebih ke rumusan masalah 1, 2, 3 itu kira-kira mana? Ya baik Pak, saya izin menjawab Pak. Jadi kan seperti yang saya jelaskan bahwa ada beberapa teori dan konsep yang saya gunakan untuk menjawab perumusan masalah. Nah, kreativitas ini sebenarnya digunakan untuk menjawab bahwa musik ini berkembang karena kreativitas dari masyarakat setempat atau seniman yang di Desa Batu ini. Berarti berkembang itu awalnya seperti ini, Iya, selanjutnya betul. seperti ini gitu ya. Betul, Ya, betul. oke. Nah, justru itu berkaitan dengan hal tersebut saya sarankan nih Baik. di bab 5 ini kan Anda sebutkan di sini bentuk dan perkembangan musik via Minahasa ya. Iya, betul. Ya, justru yang pertama dimunculkan sebetulnya bab yang tentang persoalan bentuk musik Iya, ya. betul, betul. Perubahan musik dari aspek mungkin cara performan dan materialnya, baru analisis kreativitasnya gitu ya Bro, sehingga alur pikirnya jelas ini. Oh ternyata dari fakta material maupun material juga kan, perilaku dan tadi beberapa nilai-nilai yang teridentifikasi menjadi apa tadi identitas budaya itu sebetulnya kontribusinya apakah karena masyarakat, bahwa kita yakini masyarakat di sana bahwa selain dia punya satu nilai yang apa ya, yang mampu mempertahankan, yakni kan katanya Anda tentang keagamaan, kemudian kegotong royongan ya, ini nanti akan ada klarifikasi lebih lanjut. Tapi di situ ada satu hal lagi, kreativitas. Nah, kreativitas itu kan akhirnya bahasanya jelas, gitu ya. Iya, betul. Jadi gitu ya, mungkin kalau saya syaratnya dibalik itu. Jangan Anda membahas kreativitas dulu, deskripsi tentang yang lainnya belum muncul langsung. Nah, sehingga kan Anda lebih kaya lagi nanti di kreativitas gitu ya. Jadi dari bentuk, nah subjudulnya aja namanya sudah bentuk dan perkembangan musik bia di Minahasa. Otomatis kan bentuk musiknya dulu. Iya, betul. Ya, terus perkembangannya secara runtut baru analisis Kreativitas. Gitu ya. Siap. Saya kira itu. Nah, dari saya tadi sudah disampaikan Prof. Minto ini tata tulisnya ini ya saya sama tolong ya. Ini nanti masih punya waktu. Ya, pokoknya tata tulis itu kayaknya kalau sudah S3 itu nggak boleh ditawar lah ya. Siap. Jadi kalau ada errornya itu kayak pilot lah, paling-paling 0,1 ya Prof. Jangan 0,30 kalau itu kan pengukuran ya, karena manusia yang diukur. Jadi boleh salahnya 30%. Kalau ini tata tulis ya salahnya 1% ya Prof. Kalau 100% kan itu hanya gitu ya Mas ya. Siap. Jarak spasi masih keliru gitu kan. Kata Pak Agus boleh galak dikit nih kalau ditutup ya, jenis hurufnya ini di ringkasan aja antara daftar isi dengan isinya sudah beda gitu ya Mas ya. Siap. Tolong ini diingat, karena kalau tidak saya sampaikan nanti saya takut akan blank juga ketika nanti dibuat menjadi naskah akhir juga masih Siap, ada yang Bro. keliru ya tata tulis. Karena besok suatu saat Anda rindu, saya kadang-kadang rindu sama Prof. Minto, saya buka disertasi saya ingat waktu Kak saya mohon kedua ya Prof. Setelah saya berkenalan bimbingan keduanya, dosen kok nulis tata tulis surat karuan ya Prof, ampun, sehingga saya belajar dari Prof. Minto ya. Siap Pak. Ini nggak boleh di depan kata sambung gitu ya Prof. Saya jadi itulah ini saya teruskan kepada
Anda, dan ini menurut kami penting ya, karena ini nanti kebiasaan seperti ini nanti kalau Anda penelitian jadi dosen ya oleh evaluator nggak jadi dinilai nih. Tata tulis, penulisan daftar pustaka harusnya pakai satu dalam kurung, pakai EPA langsung digua ya Mas ya. Gitu ya Mas ya. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Pak Dr. Udi Utomo MSI. Baik, untuk berikutnya kami persilahkan penguji ketiga, Bapak Dr. Agus Cahyono MHum. Dipersilahkan waktu sekira 10 menit Pak Agus. Terima kasih Bapak Dekan. Dewan Penguji yang saya hormati, Prof. Minto, terima kasih rawuhnya Prof. Dr. Udi Utomo, Prof. Jajuli, Prof. Dr. Syakir, dan Dr. Barto. Saudara Prof. Novendus, Mas Richard Junior Kapoyos, pertama kami sampaikan selamat. Ya, saudara, apapun yang terjadi, saudara sudah berani berdiri di mimbar untuk mempertanggungjawabkan pokok-pokok pikiran saudara yang tertuang di dalam disertasi setebal 500-an ya. Ya, separuhnya lampiran sebetulnya itu. Ya, oke, baik. Mas Richard, ada dua hal yang perlu kami sampaikan, satu konfirmasi dan dua saran. Konfirmasi pertama, coba berikan penjelasan terkait dengan dimensi bentuk, ruang, dan waktu terhadap judul disertasi saudara. Silakan. Baik. Baik, saya akan jelaskan Pak Agus. Jadi terkait dengan dimensi ruang, mohon maaf Pak, tadi dimensi ruang. Dimensi ruang, bentuk, dan waktu. Oke, siap. Baik Pak Agus, saya akan coba menjawab. Jadi terkait dengan pertanyaan Pak Agus, jadi musik bia ini sudah berkembang dari sekitar tahun 1938. Jadi musik bia ini sudah berkembang dari masa penjajahan Jepang, sehingga sampai waktu ini, detik ini masih terjadi terus berkembang gitu, terus berkembang. Jadi masyarakat di Desa Batu ini memang sementara dan terus selalu meneruskan atau mewariskan musik bia ini kepada generasi-generasi yang selanjutnya. Jadi dimulai dari anak-anak, kemudian di remaja sampai kepada yang dewasa. Baik Mas, mohon maaf saya potong ya, saudara harus cermat untuk mendengarkan pertanyaan saya. Sebetulnya baca judul kemudian langsung tunjuk dimensi bentuknya itu yang mana, dimensi ruangnya mana, dimensi waktunya mana, gitu kan? Tidak bercerita, tadi sudah saudara jelaskan dalam paparan saudara tentang itu. Ya, silakan. Berarti terkait dengan musik bia, pewarisan musik tradisional dalam konteks pendidikan seni dan identitas budaya masyarakat di Minahasa Utara. Ya Pak. Ya itu judulnya. Itu judulnya tuh Mas Richard. Ya. Konsentrasi ya. Coba saya langsung tanya. Dimensi bentuknya apa? Bentuknya berarti musik bianya. Oke, bagus itu ya. Betul. Musik bia. Kan? Dimensi waktunya? Dimensi berarti pewarisan. Waktu kok pewarisan? Mas ini ujian tertutup, untung tidak langsung ujian terbuka dilihat banyak orang. Saudara kapan menelitinya? Kasus tertentu, waktu tertentu yang saudara teliti, jangka waktu tertentu itu kapan? Penelitian ini dilakukan kapan? Oh siap. Saya lakukan penelitian ini dari 2020-an sampai 2023 Pak. Dalam konteks fenomena musik bia ini merupakan penelitian studi kasus atau saudara menggunakan jangka waktu? Entah periodisasi, entah tahun, entah zaman, entah era. Tidak, Pak. Saya pakai studi kasus. Studi kasus, ya itu jelas kan? Betul. Nah, kan? Kemudian dimensi ruang. Dimensi ruang berarti terkait dengan masyarakat di Minahasa. Thomas, masyarakat di desa saudara meneliti settingnya, ya. di
di mana pertunjukan itu, musik bia itu lahir, hidup, berkembang, bahkan mati. Siap. Ya, itu di mana kan? Di masyarakat Desa Batu. Minahasa Utara. Lengkapnya? Di masyarakat di Desa Batu, Kecamatan Likupang, Kabupaten Minahasa Utara. Nah, itu ya. Siap, Tolong bagus. dicermati. Itu paling gampang itu kan Siap, konfirmasi bagus. ya. Oke, baik. Saudara tadi, saya tadi mendengarkan ya, saudara menjelaskan tentang banyak hal ya, latar belakang dan sebagainya. Oke, tetapi di dalam latar belakang masalah saudara yang perlu kami ingin mendapatkan ketegasan di dalam uraian latar belakang masalah, ya, coba berikan penjelasan terkait dengan gap. Ya, itu kan wajib hukumnya yang dituangkan di dalam latar belakang masalah. Latar belakang masalah itu sebagai pintu ya, masuknya para pembaca untuk memahami apa yang akan saudara teliti. Ya. Yaitu fenomena gap, riset gap, dan theoretical gap. Ya. Coba berikan penjelasan secara singkat. Oh baik, terima kasih Pak Agus. Jadi untuk penjelasan gapnya, penelitian ini sebenarnya sudah pernah diteliti oleh Joyke Pudi yang membahas tentang perubahan musik bia. Nah, perbedaan dengan penelitian saya di disertasi ini melihat sebuah pewarisan, jadi pewarisan musik tradisi dalam konteks pendidikan seni di Desa Batu ini. Kalau untuk penelitian sebelumnya dari Pak Joyke Pudi ini hanya membahas tentang perubahan musik tradisi ini. Oke, baik, saya potong ya, saudara muter-muter tampaknya langsung saja harusnya, betul ya. Jadi ada fenomena gap yang urgen, yang penting, yang segera untuk dicari jawabannya. Dan itu Oh, gap, baik. ya. Baik. Nanti tolong diberikan ketegasan di dalam uraiannya. Baik. Berikutnya Mas Richard, tadi saya mendengarkan saudara juga menyampaikan tentang pendekatan penelitian saudara. Ada beberapa pendekatan yang saudara gunakan dalam mengupas, meneliti, menjelaskan tentang pendekatan ini yang akan saudara pakai? Jadi pendekatan yang digunakan, pendekatan itu berkaitan dengan perspektif ya, sama seperti perspektif. Jadi kita melihat memang menggunakan etnomusikologi dan musikologi karena musik ini Oke, ada stop, saya sudah paham ya. Ada dua pendekatan. Ya, Dalam konteks ini pendekatan sebagai sebuah disiplin ilmu. ilmu. Kunci ya. Betul. Ya, persepsi saudara harus sama dengan kami. Ya, Ya, pendekatan itu merupakan sebuah disiplin ilmu. Disiplin Berarti ilmu. disiplin ilmu etnomusikologi dan disiplin ilmu musikologi. psikologi. Oke, Iya, betul Pak. jelas ya? Ya. Bagaimana saudara bisa menjawab rumusan masalah ketiga dengan menggunakan dua pendekatan ini? Pewaris rumusan permisi Pak. Ya, kalau untuk menjawab Pak Agus rumusan masalah ketiga itu bagaimana proses pewarisan dalam konteks pendidikan seni dan pengembangan musik bia sebagai identitas masyarakat di Desa Batu Minahasa Utara. Etnomusikologi ini berhubungan pastinya tentang musik etnis. Jadi pasti kita membahas tentang Stop, supaya tidak terlalu jauh. Mas Richard, penelitian saudara ya Pak. ini tentang musik bia Ya. dengan dimensi macam-macam tadi. Ya. Objek materialnya musik bia, objek formalnya pendidikan seni. Pendidikan seni. Saudara prodi apa? Pendidikan seni. Pendidikan seni. Relevansinya semua disertasi saudara yang tebal tentang keprodian saudara pendidikan seni ada nggak? Ya, terkait pewarisan Pak. Ya. Apa itu pewarisan? Jadi seperti yang Sebuah proses ya, proses Ya. mewariskan. Dan ini merupakan ranah pendidikan. disiplin ilmu pendidikan Pendidikan. seni. Betul ya? Ya. Betul? Ya, benar. Ya, saudara betul? Ya, benar. Bukan ranah etno dan bukan ranah musikologi. Oleh karena itu saya sarankan saudara di dalam menjelaskan ya, memberikan jawaban atas rumusan masalah 3, gunakan pendekatan pendidikan seni. Ya. Karena apa? Sebuah pendekatan itu tentu implikasinya akan memuat 9 komponen paradigma. Kalau saudara masih ingat di Thomas Kahn ya, yang sering dirujuk oleh Prof. Ayu Saputra, mulai dari asumsi dasar sampai etnografi, ya kan? Baik. Nah, di dalam situ ada tentang metode analisis atau teknik analisis. Tadi sudah disampaikan, hati-hati ya, kami sering dengan gojekan guyonan itu kan, masih ingat mungkin Richard ya,
apapun makanannya, minumannya teh botol sosro, apapun yang diteliti menggunakan Miles Harbin, selalu begitu. Ya, tentu saudara harus ada keberanian, seorang dokter harus ada keberanian untuk menemukan model analisis yang khas yang akan digunakan untuk menganalisis tentang musik bia. Apalagi yang saudara gunakan referensi 92. Ya, hati-hati. Ya, jadi itu kelemahan saudara, mungkin tidak harus sekarang, saudara introspeksi, coba diperhatikan secara keseluruhan. Dan dua penguji tadi sudah menyoroti, meskipun itu tidak perlu ditanyakan di dalam ujian tertutup, yaitu tata tulis dan tata bahasa. Baik, Pak. Saudara selalu menggunakan dan sering banyak menggunakan kata penghubung sebagai awal kalimat. Baik, Pak, baik. Ya, hati-hati. Oke. Paham, Mas Richard? Paham. Oke, pemanasan ya ini ya. Belum Siap. nanti oleh penguji yang lain. Oke, terima kasih Bapak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Dr. Agus Cahyono M.Hum. Baik, untuk selanjutnya kami persilahkan Bapak penguji keempat, Bapak Dr. Syakir MSN, waktu sekira 10 menit, Pak Dr. Syakir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dekan, sebagai pimpinan sidang, Bapak Dewan Penguji, Saudara Richard. Baik, Pak. Junior, Ya, Richard Junior, Junior Kapoyos. Richard Junior. Ya, banyak hal sudah disampaikan penguji. Dan saya juga ingin sedikit mengkonfirmasi beberapa poin. Ya. Yang pertama, Richard itu bidang musik ya? Ya, betul. Bisa memainkan alat ini? Jadi alat musik ini ada 3 alat ya, Pak. Ya. Tapi nanti itu dimainkan ensemble. Nah, saya kebetulan baru bisa 1, Pak. Oh gitu. 1 alat. Satu alat. Ya. Dia ini ya. Iya, iya. Yang bagaimana? Bagaimana, Pak? Yang bagaimana yang bisa digunakan? Jadi yang bagian ini, Pak, yang ini. Yang ini. Karena bentuk ini bentuk seperti saksofon. Jadi dia dibunyikan seperti bisa tut, 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 tut. Jadi ngikut suara dari kita bisa. Karena dia pakai mouthpiece dari saksofon. Itu bagian dari kreativitasnya desa ini, masyarakat gitu ya. di desa. Ya. Apakah bisa dikatakan bahwa orang yang bisa memainkan alat musik modern itu juga pasti bisa gunakan alat musik bia ini? Kalau untuk pemain-pemain modern, misalnya pemain saksofon, belum tentu bisa, Pak. Kecuali di tengah ini, Pak, yang bia ini. Karena dia memang bentuknya dipasangkan mouthpiece itu untuk alat bantu tiup. Apa yang menjadi kendala dengan alat yang jenis lain? Karena ini kan yang tengah itu rupanya pemain musik tiup yang modern itu Ya, cenderung bisa gitu ya, betul. seperti Anda ya. Betul. Tapi kok justru yang lain itu menjadi kendala, itu tidak bisa gitu. Ya, karena teknik meniupnya bukan seperti teknik meniup flute atau saksofon, Pak. Jadi tiupnya itu seperti niup api di bara. Jadi kayak jadi harus membengkak malah. Jadi kalau tekniknya salah, ya bisa bagian sini tuh sakit, Pak. Nah, jadi harus tekniknya harus benar niup. Karena kalau untuk niup yang di atas ini sama, dia itu ada alat paralonnya. Tapi kalau yang bia tandu ini, dia itu harus ditiup di lubangnya yang seperti ini, Pak. Lubangnya seperti ini. Jadi ditiup di situ dengan cara seperti yang saya tunjukkan tadi. Sulitnya di situ gitu Ya, sehingga- betul, Pak. Karena bisa jadi kita tiup enggak keluar bunyinya. Ya, oke, baik. Saya kira unik ya. Jadi bukan berarti orang yang ahli dengan alat musik tiup modern itu yang persepsi saya itu jauh lebih kompleks gitu ya. Iya, betul. Ternyata yang sederhana itu bisa menjadi sulit bagi mereka gitu ya. Betul, Pak, betul. Oke, baik. Itu yang menarik bagi saya itu. Kemudian kedua, ini terkait dengan pelestarian ya, pelestarian kesenian bia.
Saya kira di sini ada persoalan keahlian. Ada persoalan keahlian di mana hal ini bisa lestari, tidak semata-mata hanya memainkan. Ya. Bisa memainkan, tapi alat itu sendiri itu butuh keahlian gitu Betul, ya. Pak, untuk memproduksi. Betul, betul. Jadi kekhasan ya memang pada alat ya. Pada alat dengan media keong ini rupanya tidak mudah untuk bisa memproduksi ini gitu ya. Betul, Pak. Artinya kalau berbicara mengenai pelestarian, tidak cukup hanya menyorot bagaimana orang bisa memainkan alat itu Iya. ke generasi muda dan ke generasi berikutnya lagi gitu ya. Pertanyaan saya, kenapa Anda tidak menyentuh juga persoalan ini sebagai satu faktor yang sangat menentukan pelestarian itu? Di mana ada satu sisi yang juga menentukan bahwa ini ada persoalan alat yang tidak mudah gitu ya. Nah, pertanyaannya apa strategi pewarisan yang Anda lihat di sana itu menyangkut keahlian yang terkait dengan produksi. Memang bahan bakunya gampang ya karena keong ya. Ya. Tetapi ini tidak mudah rupanya, harus ada keahlian khusus untuk bisa menghasilkan produk menjadi alat musik yang katanya khas itu. Ya. Nah, itu kenapa Anda agak mengabaikan persoalan ini. Pada saya melihat ini ada faktor yang tidak bisa dipisahkan gitu ya, keahlian Ya, dalam memproduksi alat musik, tapi di sisi lain keahlian dalam memainkan gitu ya. Ya. Gimana kira-kira? Baik, izin menjawab Pak Syakir. Jadi saya coba menjawab pertanyaan dari Pak Syakir terkait dengan memang musik ini sulit dimainkan, Pak. Tapi memang di Desa Batu sendiri ini sudah dilatih. Jadi anak-anak itu dari kecil sekarang itu sudah dilatih untuk bisa meniup. Jadi memang para pemain musik bia sekarang itu sudah semakin sedikit karena sudah senior, sudah pada sepuh. Dan sekarang di Desa Batu ini tinggal ada 2-3 pelatih. Dan yang bisa membuat alat musik ini tinggal satu, yaitu informan kunci yang saya biasa tanya dan wawancarai. Nah, informan kunci ini memang beliau itu bisa membuat musik bia, bisa melatih dan bisa memainkan. Nah, tapi cara mereka untuk melestarikan atau mewariskan itu ya memang dari anak-anak. Jadi masuknya ke gereja, ke sekolah SD, SMP dan SMA. Jadi memang akan menjadi masalah menurut Pak Syakir, kan akan menjadi masalah jika bagaimana, kenapa enggak disentuh? Harusnya kan cara memainkannya juga itu menjadi kendala, orang tidak bisa memainkan alat musik itu. Tapi kalau di Desa Batu itu sendiri, mereka memang sudah melatih anak-anak itu dari teknik bibirnya juga itu sudah dikasih tahu dari anak-anak kecil itu. Begitu dia. Ya seperti yang Anda katakan tadi, itu bisa menjadi persoalan tersendiri ya. Jadi dalam tanda petik bisa terjadi krisis kan? Ya. Kenapa? Karena rupanya seperti yang Anda katakan tadi, tinggal satu orang yang bisa membuat alat Ya, betul. itu ya. Artinya ada persoalan yang jauh lebih tidak kalah pentingnya adalah bagaimana pewarisan terkait dengan keahlian Ya. di dalam menjadikan ini sebagai alat musik gitu ya. Nah, dan kreativitas ini menjadi alat musik itu kan ada berkembang juga ketika ini hanya sekedar tanda, bunyi sebagai tanda gitu ya. Lalu menjadi alat musik. Betul. Ya, kalau saya tidak salah di tulisan Anda itu perlu ada semacam analisis suara dengan melibatkan atau mengambil perbandingan dengan instrumen lain gitu ya. Ini kan Ya. saya membayangkan, rupanya tidak mudah gitu, cukup kompleks gitu ya. Ya, betul Nah, Pak, betul. Lalu memang faktanya ternyata ya terjadi kan, Ya. hanya satu orang yang ada sekarang yang bisa membuat alat musik. Ini justru masalah krisis ini, bisa nanti punah itu bukan karena tidak bisa memainkan, tapi tidak ada yang bisa membuat. Ya, betul. Nah, saya kira ini Betul. mohon bisa nanti dilihat kalau Anda berbicara mengenai pewarisan ini ya ada faktor yang bisa sangat menghambat gitu ya. Betul Pak. Ya. Jadi bisa Oke, menghambat. kira-kira lalu strateginya apa supaya, karena ini menyangkut pewarisan ya, saya kira ini konsekuensinya harus Anda cermati dua-duanya, keahlian dalam hal produk alat musik dan keahlian dalam memainkan gitu. Ya. Strateginya gimana? Untuk
untuk strateginya sebenarnya seperti yang saya sudah jelaskan dari kesimpulan juga, bahwa memang musik bia ini harusnya pentaskan secara masif ya Pak. Jadi supaya masyarakat juga mengenal, karena memang musik bia ini hanya di Desa Batu. Orang mau bawa keluar Desa Batu itu mereka seperti berat gitu mau memperkenalkan musik ini ke daerah luar gitu. Makanya harusnya diperkenalkan secara masif supaya orang itu bisa tahu. Kalau sudah tahu kan pastinya mereka latihan-latihan bisa saling mengajari gitu, bisa saling mengajar. Itu salah satunya sebenarnya strategi yang harus dilakukan oleh masyarakat di Desa Batu ini. Ya, kalau itu kan dalam konteks pewarisan keahlian memainkan ya, atau mementaskan ya. Tapi ketika krisis, orang yang mampu membuat ini, strateginya bagaimana supaya penurunan keahlian ini bisa ada yang melanjutkan gitu. Iya. Ini kan tidak tersentuh gitu. Iya betul Pak. Ya. Nah ini yang memang kemarin yang terakhir saya ketemu dengan Pak Yano, namanya itu yang informan kunci itu namanya Pak Yano, dan Pak Yano itu memang bilang saya sudah ngajarin ke anak-anak di sekitar sini untuk membuat, karena kan kita harus meneruskan ya untuk alat musik ini kalau sudah tidak ada yang bisa membuat berarti kan akan punah nanti satu saat, atau mungkin rusak dan sudah tidak ada yang bisa membuat. Nah jadi Pak Yano ini yang mengajari, hanya saja memang anak musik tradisional itu kurang diminati ya Pak ya. Jadi anak-anak itu cuma bisa main, tapi ketika disuruh coba kamu belajar mau buat alat musiknya, nah, mereka itu kadang kurang suka gitu Pak. Itu kendalanya juga. Oh iya, itu problem besar itu menurut saya. Yang terakhir, saya ingin tanya, kalau kami, misalnya saya ingin mengoleksi alat musik ini, kalau ke sana bisa ada yang dibeli nggak? Bisa Pak, ada. Berarti ada produksi ya? Jadi biasanya itu mereka akan ke pesisir pantai Pak. Jadi warga desa akan cari kerang ini ke pesisir pantai. Nah, dari desa ini ke pesisir pantai sekitaran 10-15 kilo memang Pak. Jadi masyarakat itu bisa ke pesisir pantai untuk bukan keongnya, alat musik yang sudah jadi ini. Oh iya, tapi karena tadi ada problem produksi di mana Iya. kalian itu sampai sekarang ini hanya satu. Iya. Itu kan berarti keterbatasan betul. dalam hal keahlian ya untuk bisa membuat ini. Nah, ketika ini menyangkut produksi, berarti kan kalau saya tanyakan tadi, ada nggak yang bisa dibeli atau diproduksi? Ya. Nah, Bisa. itu ada Pak. Ada Jadi ya. Pak Yano itu yang memproduksi. Itu yang memproduksi. Betul. Oh, oke. Betul. Mungkin nanti kalau dikaji strategi untuk terus dilihat Siap. pewarisan dari skill itu Siap, atau siap, kalian siap. itu menjadi penting. Itu ya Pak. Siap Pak Baik, Syakir. itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Dr. Syakir. Mohon dapat dicatat masukan-masukan dari Siap Pak. Pak Dr. Syakir. Baik, untuk berikutnya kami persilakan penguji kelima, Bapak Dr. Soeharto SPDM Hum. Sekira waktu 10 menit Pak Dr. Soeharto. Dipersilakan. Terima kasih. Yang saya hormati Bapak Ketua Dewan Penguji, Bapak Dekan, Dr. Tommy, kepada Bapak anggota penguji yang saya hormati. Sebelumnya saya ucapkan selamat kepada saudara Nobembes Richard yang sudah melewati pada tahap-tahap yang akhir ini. Mudah-mudahan bisa lancar nanti sampai pada tahap yang Amin, Pak. terakhir nanti. Amin. Para penguji sebelumnya sudah menyampaikan beberapa hal, juga yang terkait dengan tata tulis. Iya, Nanti betul, akan Pak. saya sampaikan sekali lagi juga kepada Anda supaya Anda tidak lupa untuk memperbaiki. Siap Pak. Sebagai pembimbing pengelola berkewajiban mengingatkan, memang benar ada beberapa hal yang harus diperbaiki untuk disempurnakan supaya lebih bagus, lebih layak untuk dibaca sebagai sebuah disertasi. Siap Pak. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terkait dengan yang sudah saudara tulis. Siap Pak. Ada
halaman-halaman yang perlu saya tanyakan juga sekaligus saran. Ya. Siapa? Pada halaman 153 sampai 183 itu tolong dijawab apakah ini terkait dengan menjawab permasalahan dan permasalahan yang mana. Jadi beberapa lagu-lagu yang Anda tulis di situ ya. Lagu-lagu dengan notasi barat, kemudian Anda menganalisis bentuknya. Ya. Apakah ini yang dimaksud dengan yang Anda tulis di dalam pertanyaan permasalahan itu bentuk pertunjukan atau bentuk musik atau yang lain? Ya. Oh ya. Sebentar, belum waktunya dijawab ya. Oh ya, siap. Jadi terus saya tidak membaca ada pengantar gitu ya, dari subjudul Anda langsung lagu gitu ya. Tidak ada pengantar apapun, hingga maunya apa, Anda mau menjelaskan apa di situ. Itu yang Analisis. mengapa saya bertanya ya. Kemudian sepanjang beberapa halaman itu tidak menyinggung juga tentang musik bia ya. Ya. Jadi apa hubungannya halaman-halaman itu dengan musik bia? Apakah itu lagu-lagu yang dimainkan bia atau bentuk lagu atau bentuk pertunjukan dan lain-lain? Silakan jawab. Oh baik, terima kasih Pak Harto. Saya coba menjawab. Jadi terkait dengan analisis yang ada di halaman 150-an itu, Pak, sebenarnya itu adalah apa ya, pertunjukan lagu yang dipertunjukkan di acara-acara yang musik bia tampilkan gitu, yang musik bia tampil gitu. Jadi lagu-lagu ini seperti O Inani Keke ini adalah lagu adat, lagu tradisi dari suku Minahasa sendiri. Nah, jadi kenapa pemikiran saya untuk menganalisis? Karena untuk sebenarnya bukan menjawab rumusan masalah, tapi seperti harusnya kan dari bentuk musiknya, organologinya, terus ketika musik ini dimainkan, harusnya di pikiran anak musik itu pasti harus dianalisis gitu Pak. Jadi analisis ini ada karena sebenarnya lagu-lagu yang saya analisis ini adalah lagu-lagu yang biasa dimainkan oleh atau dimainkan dalam pertunjukan musik bia. Ya, ya itu kan karena Anda tidak menulis tadi ya. Ya. Tidak menulis pengantarnya. Oh baik Pak. Jadi tidak ada keterangan itu apa, tidak ada penjelasan apapun. Baik Pak. Jadi tolong dijelaskan seperti yang Anda jawab tadi, Siap. hubungannya dengan tunjukan musik tadi. Jadi lagu ini adalah lagu-lagu yang biasa dimainkan dalam pertunjukan musik bia, kan ya? Ya, siap. Kemudian berarti harus dijelaskan juga ini kan juga terkait dengan mungkin pendekatan yang Anda kan ya, ini kan musik barat ya. Ya. Anda bisa menghubungkan dengan waktu menganalisis ini antara lagu-lagu yang dimainkan ya, lagu-lagu yang dimainkan, sistem nadanya, sistem tangan nadanya, kemudian masyarakat yang menggunakan atau masyarakat yang mendukung ini ya, Iya. yang memanfaatkan dan lain-lain, ini kan sangat terkait. Tolong nih di bagian ini Ya, supaya lebih kaya ya. Jangan Anda judulnya sih cukup membuat analisis ya, bisa dijadikan analisis. Jadi di sini kan judulnya analisis lagu dalam pertunjukan musik bia. Iya. Ya, jadi jangan ditinggalkan pertunjukannya. Nah itu ya, ngerti maksud saya ya? Siap Pak, betul. Dilengkapi. Mengerti ya. Nah, mulai dari sebelum lagu dimunculkan, Harus ada penjelasan ya Pak. pengantar, Nanti. bukan hanya pengantar, juga nanti ada penjelasan, analisis, silakan nanti, supaya ini benar-benar memang bagian dari analisis saudara, bahwa ini adalah bagian dari Siap. materi pertunjukan, jangan ya, silakan yang mana yang mau Anda ungkap itu. Oke, baik. Terkait dengan fungsi tadi banyak terkait sebenarnya fungsi. Di beberapa bagian Anda menyebutkan fungsi musik bia adalah Anda katakan sudah berubah. Ya. Sudah berubah. Ya Pak. Berubah di sini apakah dalam arti sudah berkurang
atau malah meluas? Atau kalau dulu kan Anda mengatakan musik bia ini hanya sebagai alat Sarana komunikasi, komunikasi. salah satunya ya. Betul. Kemudian sekarang Jadi lebih sarana banyak hiburan. atau malah berkurang? Kalau untuk sarana komunikasi Pak, sudah pasti enggak ya Pak ya. Jadi sarana komunikasi enggak mungkin lagi pakai biak Pak. Jadi pasti sudah pakai WA kan. Cuman masih ada beberapa event, misalnya seperti kerja bakti itu masih ada sesekali mereka menggunakan musik bia ini untuk memanggil warga seperti yang di video tadi Pak. Jadi mereka itu keliling desa pakai musik bia itu untuk ada kegiatan kerja bakti, itu memang masih ada. Tapi kalau untuk hiburannya ya sekarang lebih fokus ke hiburannya Pak. Tetapi yang untuk komunikasi masih ada. Masih ada tapi hanya beberapa event Pak. Misalnya kayak kerja bakti desa. Tapi kalau kerja bakti apa misalnya ya, kalau di sana itu dusun istilahnya, Ya. jaga. Baik. Ya. Jadi perubahan ini tadi harus tetap dijelaskan. Mungkin hanya bergeser ya. Model komunikasinya ya. Kalau yang dulu mungkin untuk memanggil yang terbatas, Ya. mungkin sekarang di beberapa kegiatan tertentu atau mungkin di masyarakat tertentu yang masih ada. Nah, tolong di situ dianalisis lebih jauh. Mana masyarakat mana atau kelompok masyarakat mana yang masih menggunakan tadi. Siap. Dan tujuannya apa? Baik. Masih menggunakan itu. Pasti ada fungsinya ya, masih pasti ada fungsinya. Ya betul. Bukan semata-mata ingin melestarikan, tapi memang benar-benar kebutuhan. Mungkin ada yang seperti itu. Ya. Seperti tadi untuk kegiatan apa tadi mengundang kerja bakti dan lain-lain. Itu Ya. kan sesuatu yang praktis ya. Ya. Yang praktis dan mungkin mudah didapatkan di ya. Ya, betul. Jadi saran saya juga ini seperti Prof. Suminto tadi, menurut saya ini masih begini ya, kesempatan bagi saudara untuk terus dilakukan penelitian Baik, terkait Pak. dengan ini. Ya, Cukup Pak. banyak perubahan-perubahan yang tadi Anda katakan, fungsi dan lain-lain. Menurut saudara, musik bia ini sudah ada kapan? Kalau dari penjelasan informan Ya. Pak, dijelasin bahwa dari sekitar 1938 Pak. 1938 Betul. dan sampai sekarang masih ada. Ya masih. Nah, itu kan menurut ilmu budaya dan lain-lain itu kan menunjukkan bahwa musik ini masih berfungsi Ya. bagi masyarakat, Betul. menjadi bagian dari kehidupan sosial budaya masyarakat. Ya betul. Kalau tidak, sudah hilang dari Sudah dulu, gitu ya. Nah, ini yang perlu dikaji terus. Mungkin bergeser. Tadi yang saya katakan fungsinya itu bergeser. Maka tadi saya tanyakan, nah, yang berubah apanya? Ya. Apa berubah meluas atau malah berkurang? Iya. Tapi kenyataannya masih ada. Iya masih. Nah, ini sebenarnya banyak yang perlu dikaji lebih jauh ya. Ya. Misalnya masyarakatnya. Saya juga membaca digunakan di beberapa kegiatan masyarakat seperti di Betul Pak. gereja, Betul. ya kan? Ya. Tadi saya mendengarkan atau menyaksikan suara yang indah, menurut saya indah sekali dan Ya. suaranya khas. Ya khas. Ini kalau orang barat suatu saat Anda seminar-seminar di luar, Anda menyampaikan musik-musik kayak gini, Iya. etnis yang kayak gini, menarik. Ya betul. Nah, ini suatu saat Anda teliti yang mana bagian mana yang teliti, Betul. mungkin yang terkait dengan pendidikan musik, Pendidikan musik. pendidikan musik yang berdirikan tradisi ya masyarakat Tradisional, setempat betul. dan memanfaatkan. Nah, ini masih ladang buat Anda untuk penelitian-penelitian lanjutan. Ya. Terima kasih. Masih banyak. Terima kasih. Yang terakhir mungkin karena Anda ini calon doktor pendidikan seni, menurut Anda, kalau tadi saya katakan ini kan digunakan dan dimanfaatkan masyarakat Ya, tempat, betul. ada yang untuk ibadah ya, saya baca itu, Ya. ada yang untuk kegiatan sosial dan Betul. lain-lain. Kalau Anda mengamati, manakah yang mengandung pendidikan seni khususnya ya? Ya. Atau silakan pendidikan pada umumnya boleh. Bagian-bagian yang mana?
pemanfaatan musik bia ini di dalam kegiatan yang melibatkan masyarakat dan musik bia ini. Ya. Silakan. Baik, terima kasih Pak Harto. Saya coba menjawab. Jadi ya, untuk dilihat lebih ke pendidikan seninya atau pendidikan musiknya itu malah di gereja, Pak. Jadi gereja itu mereka melakukan pelatihan-pelatihan untuk anak remaja atau anak-anak kecil di gereja itu. Mereka melatih anak-anak itu supaya bisa memainkan musik bia ini. Nah, itu jadi menurut saya disitulah bagian dari pendidikan seninya. Baik, saya kira cukup. Terima kasih Bapak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Suharto M.Hum selaku penguji ke-5. Berikutnya terakhir perkenan Bapak Profesor Dr. Muhammad Jasudi M.Hum. Kira waktu 10 menit ya. Silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ketua Penguji, Bapak Dekan, Pak Dr. Tommy, yang saya hormati para penguji, Profesor Mindra Yuti, Pak Dr. Agus Cahyono, Pak Dr. Udi, dan Pak Dr. Suharto. Ya, Saudara Major Effendus, tadi sudah banyak pertanyaan, ya, dan pertanyaan itu juga menjadi suatu masukan, ya. Baik, Prof. Banyak hal yang harus dipikirkan dan mungkin untuk perbaikan ke depan. Baik, diri Anda sendiri, ya. Ya. Saya selaku pembimbing memang tidak bisa memaksakan, ya. Sebenarnya selama bimbingan ini memang ada kendala-kendala yang sangat mendasar, ya. Satu contoh tadi dikritik soal bahasa. Ya, Ya. Ketika konsep saya cara berbahasa pun sudah bermasalah menurut saya. Jadi Mas Richard itu kalau mau diskusi itu muter dulu baru substansinya. Bukan substansinya baru diterangkan, bukan. Nah, ini kebiasaan itu sehingga saya menduga bapaknya kan banyak sekali persoalan bahasa, ya, ungkapan, ya, dalam hal ini kan. Yang kedua, saya melihat juga Mas Richard itu lebih menguasai praktis, ya, lebih pada soal aktor praktisi, ya, sebenarnya daripada menulis, ya. Dan biasanya orang-orang seni yang praktis itu untuk menulis juga susah juga kan gitu. Karena nggak biasa nulis gitu, ya. Makanya tidak produktif dalam menulis, tapi mungkin produktif dalam berkarya, ya. Oleh karena itu nanti kalau sudah jadi dokter, ya tolong ini diprioritaskan, diubah. Bukan lagi sebagai praktisi tapi sebagai pemikir untuk pengembangan ini, ya. Siap, Prof. Termasuk tadi ada pertanyaan yang sangat filosofi menurut saya, pertanyaan Pak Agus tadi, ya. Nah, ini juga menunjukkan bahwa ya dokter sekarang itu kok kadang-kadang itu saya merasa pemikiran filosofinya nggak ada gitu loh. Ya, Prof. Dan tipis-tipis gitu. Nah, ini padahal kalau filosofis itu tadi jawabannya bagus kan, dimensinya banyak sekali. Ya, bicara soal ruang dan waktu itu bisa ditafsirkan, diinterpretasikan, ya, dan dijelaskan dari berbagai dimensi, ya. Nah, ini keterbatasan filosofi ini juga nanti menjadi masalah, ya. Oleh karena itu nanti kalau harus sudah di dokter harus banyak belajar, ya. Siap, belajar, artinya belajar mengoreksi yang sudah tadi disampaikan oleh para penguji, ya. Siap, Prof. Kemudian hati-hati soal mengambil konsep, ya. Nah, konsep bentuk, konsep kreativitas itu harus betul-betul dicermati, dipahami, sehingga ketika menjawab itu ada substansinya, jangan muter-muter, nanti malah kabur, jadi jawabannya jadi apa ini kan ditanya Pak Udi tadi kan. Siap. Nah, ini menjadi catatan juga, ya. Saya kira ini awal yang baik untuk mengoreksi diri, ya. Siap, Prof. Terima kasih. Sendiri. Ya tentu kalau nama vision nefas itu mesti ada, ya. Nefas itu mesti ada. Tapi dengan nefas itu justru kelihatan di mana kelemahan-kelemahan kita, kan. Betul, Prof. Siap. Oleh karena itu saya sebagai pemimpin ya memotivasi supaya Anda lebih berkembang lagi. Ini Terima bukan kasih, Prof. hasil yang terakhir, ini mulai belajar
mengoreksi dan memperbaiki diri ya. Siap Prof. Baik. Tidak mudah mengambil sesuatu yang tidak bisa mempertahankan alasannya. Baik, Prof. Artinya konsep kebudayaan sekarang berbeda dengan konsep masa lalu. Namanya berkembang terus, konsep pun berkembang terus. Betul. Ya. Itu mohon disadari juga. Dan saya kira yang menarik tadi yang terakhir ya, karena itu pewarisan ya. Ini justru Anda harusnya menjelaskan tentang bagaimana strategi pewarisannya. Tadi ada pertanyaan Pak Sakir tadi meniup itu ternyata tidak mudah, butuh keahlian tertentu. Iya. Nah, bagaimana pembelajaran terhadap anak-anak dan komunitas gereja itu kan harus Anda uraikan. Kira-kira Iya. bagaimana itu? Karena tadi butuh keahlian kan. Iya betul. Tidak semudah orang pandai memainkan musik modern ternyata tidak Ya belum betul. tentu bisa melaksanakan. Nah itu bagaimana? Coba tolong. Baik Prof. Terima kasih. Iya. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi Prof, bahwa harusnya memang dari dari pelatihnya yang memang ngajarin dari bentuk bibir sampai ke bernafasnya itu seperti apa. Jadi pelatihnya itu yang memang memeragakan supaya atau mendemonstrasikan agar anak-anak ini bisa melihat dan mencontohkan. Nah, supaya anak-anak ini nanti akan mempunyai keahlian dan nanti bisa dilanjutkan ke generasi selanjutnya, Prof. Itu Anda ceritakan enggak itu? Bagaimana Ya, itu. tekniknya itu enggak Ya, itu yang Prof. penting itu kan. Siap, Prof. Apalagi tadi Pak Sakri bilang bahwa itu tinggal orang satu. Nah, ini kalau orang ini meninggal jadi habis gitu. Prof, Iya kan? siap, betul. Nah, termasuk tidak hanya memproduksinya, tapi juga teknik meniupnya itu harus betul-betul seperti apa itu harus dijelaskan supaya disertasi itu juga mengandung faktor praktis ya, teknis yang istilahnya Pak Sakri strategi tadi ya. Iya, betul. Bagaimana cara meniup itu harus dua pipinya harus melembung misalnya gitu. Kalau nggak melembung belum benar misalnya kan gitu. Ya. Nah, itu misalnya. Ini karena sulit butuh keahlian tertentu. Tadi Betul, Anda Prof. katakan Betul. orang musikus modern belum tentu bisa. Nah, Betul. Berarti ada kekasan di situ. Kekasan. Betul. Dan mungkin itu juga kendala juga. Makanya perlu dikembangkan, diwariskan terus itu justru yang penting itu ya. Kompetensi tradisi itu jenis lokal itu. Tidak sembarang bisa meniup itu loh. Ya, kalau betul. orang Jawa meniup seperti itu bisa gondongan ya. Nah, gondongan itu membung gitu. Ya, Bro. Nah, oleh karena itu saya kira ini perlu ditambahkan teknik itu supaya nanti pewarisan itu betul-betul sampai pada teknis pembelajarannya. pembelajaran. Dengan demikian akan terkait dengan tadi pertanyaan terakhir Pak Arto tentang pendidikan seni, ya. Baik, Prof. Nah, pendidikan seni lokal di sana bagaimana kan gitu. Akan mencerminkan itu ya. Ya saya kira itu ya. Ya baik, Prof. Terima kasih. Harus dimulai. Ya, ini media, ini justru momen untuk introspeksi diri. Ternyata saya banyak kekurangan terutama dalam berbicara. Ya, akhirnya menulis pun juga ngubung dulu baru substansi kan begitu. Siap, Prof. Ya kan? Baik, Prof. Ya. Saya kira itu dari saya hanya memberikan arahan dan saran supaya ke depan lebih baik. Terima kasih banyak, Prof. Demikian, terima kasih Bapak Ketua. Saya serahkan kembali waktu sudah 10 menit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah Dewan Penguji telah mengajukan pertanyaan, konfirmasi dan memberikan sanggahan serta saran kepada saudara Promovendus yang pengembangan dari disertasi ini agar menjadi lebih baik gitu ya. Amin, Pak. Baik. Terima kasih. Lagi kami sampaikan terima kasih pada Dewan Penguji. Untuk selanjutnya ujian kita tunda sementara. Kami memberi kesempatan kepada tim penguji untuk melaksanakan rapat tutup. Ujian disertasi tertutup kami tunda. Ujian disertasi doktor pendidikan dilanjutkan kembali. Ketua penguji dan tim penguji memasuki ruang ujian. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Ketua penguji membuka kembali ujian disertasi doktor pendidikan. Ujian disertasi doktor pendidikan atas nama Saudara Richard Junior Kapoyos SPD MPD dinyatakan dibuka kembali. Dewan penguji yang cendekia, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan, saudara promovendus yang berbahagia, perlu kami sampaikan bahwa saudara promovendus Richard Junior Kapoyos SPD MPD ini telah mempublikasikan artikel dari disertasinya di jurnal Q1 Jurnal Harmonia Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang. Sehingga tadi setelah dilaksanakan ujian tertutup dan Dewan Penguji telah menguji promovendus sehingga ujian dilanjutkan ke ujian tahap kedua atau ujian promosi doktor. Izinkan saya menyampaikan berita acara ujian disertasi. Pada hari ini Rabu tanggal 6 Desember tahun 2023 di Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang telah diselenggarakan ujian disertasi atas nama Richard Junior Kapoyos SPD MPD pada program studi Pendidikan Seni S3 Universitas Negeri Semarang dengan disertasi berjudul Musik Biak, Pewarisan Musik Tradisional dalam Konteks Pendidikan Seni dan Identitas Budaya Masyarakat di Minahasa Utara. Setelah dilaksanakan ujian dan dilaksanakan rapat Dewan Penguji, keputusan Dewan Penguji menyatakan bahwa Saudara Richard Junior Kapoyos SPD MPD dinyatakan lulus sebagai doktor pendidikan seni. Dr. Richard Junior Kapoyos SPD MPD adalah doktor kelima lulusan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang, doktor ke-62 lulusan Prodi Pendidikan Seni S3 dengan masa studi 4 tahun 1 bulan dari 1 September 2019 sampai dengan 6 Desember 2023. Karya ilmiah disertasi, Dewan Penguji memberi penghargaan dengan nilai A, sehingga indeks prestasi kumulatif yang diraih adalah 3,88. Hasil akhir ujian promosi doktor pendidikan dengan predikat kelulusan sangat memuaskan. Ditetapkan di Semarang, Ketua Penguji Dr. Tommy Yuniawan 75 0617 1999 03 1002 ditandatangani.
Ketua penguji didampingi koordinator program studi menyerahkan tanda kelulusan secara simbolik. Dr. Richard Junior Kapoyos SPD MPD disilahkan untuk menempatkan diri. Dr. Richard Junior Kapoyos SPD MPD dan para penguji dimohon untuk menempatkan diri untuk berfoto bersama. Tim penguji dipersilahkan kembali ke tempat. Ketua penguji mempersilahkan seluruh tim penguji untuk menyampaikan pesan dan kesan. Diawali oleh Dr. Agus Cahyono M.Hum, Prof. Dr. Suminto A. Sayuti, Dr. Udi Utomo MSI, Dr. Syakir MSN, Dr. Soeharto SPD M.Hum, Prof. Dr. Muhammad Jazuli M.Hum. Baik, terima kasih. Sebelum ujian disertasi ini ditutup, berkenan Bapak tim penguji untuk memberikan kesan dan pesan kepada saudara doktor baru kita, Dr. Richard Junior Kapoyos SPD MPD. Berkenan kesempatan pertama kami aturkan Profesor Dr. Suminto A. Sayuti untuk memberikan kesan dan pesan. Sumangga, Bro. Terima kasih Bapak Ketua. Yang pertama, Dr. Richard menjadi seorang doktor itu baru tahap awal menjadi ilmuwan. Sehingga pertama saya sampaikan selamat menjejaki lorong baru sebagai cendekiawan muda. Saya yakin bahwa musik biak itu masih menyimpan banyak sekali persoalan yang perlu Anda teliti, yang pada giliran nanti akan sampai mengantarkan Anda insya Allah menjadi seorang profesor. Selamat dan terima kasih. Terima kasih Profesor Suminto. Berikutnya berkenan Bapak Dr. Udi Utomo MSI. Terima kasih Bapak Ketua. Ada 3 hal yang tentu saja sangat menarik, yaitu pertama persoalan satu nilai-nilai, kemudian partisipasi masyarakat, kemudian kekuatan sosial ya yang menjadi bagian penting dalam penelitian Anda. Saya kira Anda jadi dosen ya sekarang kan. Saya kira melalui musik Anda bisa kembangkan 3 hal tersebut. Ya, sehingga satu komunitas atau budaya sana meskipun
globalisasi, Anda katakan tadi perubahan itu tetap terjadi, tapi nilai-nilai yang mendasar kearifan lokal ya bisa tetap dipertahankan ya. Saya kira itu saja pesan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih Pak Dr. Udi Utomo MSI. Monggo berkenan Bapak Dr. Agus Cahyono MSI. Terima kasih Bapak Ketua. Yang kami hormati para keluarga besar Mas Richard Kapoyos, baik dari lembaga di mana Mas Kapoyos bekerja. Ada dua hal sebetulnya yang perlu kami sampaikan. Sebagai penguji sekaligus sebagai Korprodi S3 Pendidikan Seni. Jadi selama kami berdiskusi banyak dengan Mas Richard ya, kadang-kadang juga saya sindir, saya telepon kapan dan sebagainya. Mas Richard, semua itu karena rasa cinta kami kepada Mas Richard ya. Jadi kami sampaikan selamat saudara doktor yang ke-62 prodi. Jadi prodi kita prodi tertua, prodi pelopor pendidikan seni se-Indonesia. Jadi saudara bagian dari prodi, oleh karena itu saudara bertanggung jawab penuh menjaga nama baik alma mater. Itu yang pertama. Yang kedua, Dr. Richard Yunus Kapoyos MPD, ada satu hal yang perlu saudara renungkan dan lakukan, bahwa ini bukan akhir segalanya. Tadi sudah disampaikan oleh Prof. Minto, ini awal untuk meniti karier saudara di bidang akademik. Kemudian satu pesan saya tahu bahwa saya tidak tahu. Saya tahu bahwa saya tidak tahu. Tidak ada batas, tidak ada selesai. Ketika saudara mencari sesuatu tentang hal yang saudara belum ketahui. Artinya semangat untuk belajar tetap. Jadi bukan doktor terus berhenti. Nah, jadi itu pesan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Dr. Agus Cahyono selaku Korprodi Pendidikan Seni S3 dan juga sebagai penguji ketiga. Berkenan berikutnya Bapak Dr. Syakir MSN, dipersilakan Pak Syakir. Terima kasih Pak Dekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati keluarga dan kolega yang hadir, serta yang saya banggakan Bapak Richard Junior Kapoyos. Semoga saat ini ada nafas yang agak segar gitu ya dibanding sebelumnya, karena tadi sudah dinyatakan lulus dan sekarang resmi menjadi dokter. Yang pertama saya ingin sampaikan bahwa Pak Richard ini adalah jualnya sangat tinggi. Paling saya melihat Pak Richard ini berasal dari yang sangat jauh di sana, yaitu dari Manado, sehingga dia bisa terus dengan semangat tinggi bisa berproses dan alhamdulillah bisa menyelesaikan disertasi dan pada hari ini bisa ujian dan dinyatakan lulus. Yang kedua, capaian sebagai tingkat akademik tertinggi ini selesai, tetapi tantangan sangat banyak. Khusus mengenai kontribusi pada budaya yang ada di Minahasa, ini baru awal juga. Semoga nanti ke depan pemikiran-pemikiran dan sumbangsih dari Pak Richard terhadap daerah Minahasa itu semakin banyak. Dan yang terakhir saya menyampaikan juga apa yang didapat ini tentu tidak lepas dari orang-orang yang sangat berjasa dan sangat kuat. Oleh karena itu saya menyampaikan selamat kepada orang-orang yang dekat dengan Anda, terutama mungkin orang tua dan keluarga dan kolega yang telah menjadikan Pak Richard ini menjadi kuat, bersemangat untuk berproses sampai pada titik pada hari ini untuk dinyatakan. Terima kasih sekali lagi, selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Syakir. Berikutnya berkenan Bapak Dr. Suharto MHum, dipersilakan Pak.
Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sebagai salah satu pembimbing mengucapkan selamat kepada dokter baru Bapak Dr. Richard Junior Kapolres SPD MPD. Saya ucapkan selamat juga untuk keluarga yang mungkin hari ini sempat bisa menghadiri dan saudara-saudara mungkin yang ikut menyaksikan peristiwa yang menurut saya sangat bersejarah dan ini menjadi tonggak saudara untuk memulai yang lebih dari hari ini dan besok harus lebih yang sudah dicapai, terutama yang terkait dengan biaya. Jadi sudah saya singgung saat ujian tertutup, jadikan musik biaya ini karena bagaimanapun cukup berjasa untuk memulai karir saudara, jadikan salah satu laboratorium untuk mengkaji lebih lanjut, karena banyak hal yang tadi sudah disampaikan Profesor Minto, banyak hal yang perlu dikorek lagi, yang terkait dengan budayanya, yang terkait juga dengan tadi ditanyakan oleh Pak Dr. Syakir, bagaimana sulitnya meniup, berarti ada sesuatu yang tantangan buat saudara untuk mengembangkan supaya mudah dipelajari dan tidak akan pernah lekang oleh waktu, tetap hidup, tetap lestari. Nah, ini menjadi laboratorium Anda untuk penelitian, pengabdian, dan lain-lain, tidak akan pernah habis. Jadi ini pesan saya sebagai salah satu yang ikut membimbing. Sekali lagi, mungkin Anda perlu memperjuangkan menjadi salah satu pelajaran barangkali tadi ya, untuk salah satu pelajaran mungkin mata lokal atau mungkin semacam ekstrakurikuler, silakan, karena tadi saya menyaksikan bahwa suara-suara yang dinyanyikan, yang dimainkan secara bersama ensemble itu unik, warnanya unik. Nah tadi sebenarnya saya mau tanya, apakah satu alat musik biaya ini bisa dibunyikan lebih dari satu? Saya tanyakan, saya penasaran tadi. Jika itu dimainkan melalui permainan moodbase, berarti kemungkinan satu alat musik itu bisa lebih dari satu suara, satu nada, maksudnya lebih dari satu nada. Nah ini perlu diteliti lebih lanjut secara organologi, barangkali itu secara musikologi barat. Ini sangat menarik, sehingga yang kemungkinan menjadi kendala selama ini mungkin bisa terkuak nanti setelah saudara mengembangkan atau mungkin meneliti lebih lanjut. Nah, mungkin juga ini akan mungkin akan berkembang jika saudara juga bangga dengan yang Anda dapatkan hari ini, berkat Bia. Nah, siapa tahu suatu saat Anda akan dipanggil Dokter Bia, gitu. Dokter Bia, Profesor Bia, siapa tahu nantinya ya. Dan saudara yang berhasil mengembangkan bahkan mungkin menjadi dunia. Kalau tadi pesan saya waktu ujian itu sering ditampilkan bentuknya orkestra, ensemble, dan lain. Nah itu sangat menarik. Itu pesan saya yang mungkin bisa dipertimbangkan. Begitu, terima kasih Pak Dika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Soeharto, penguji sekaligus anggota promotor. Sama juga dengan Pak Dr. Syakir, beliau penguji sekaligus anggota promotor. Berikutnya berkenan promotor Bapak Profesor Dr. Muhammad Jazuli M. Hum berkenan memberikan kesan dan pesan kepada Dr. baru. Dipersilakan, Prof. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Dewan Penguji yang saya hormati, terima kasih telah menguji saudara
Richard Junior Kapayos, salah satu anak bimbing saya. Untuk puji syukur ucapannya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi sudah banyak pesan dari para penguji yang lain, dan saya mau minta Saudara Richard Junior Kapayos, atau saya sebut Mas Richard ya, tolong dicamkan, direnungkan, dan dilakukan. Ya. Selama ini kita telah bergaul dan melewati jalan-jalan terjal. Tentu saya selalu berpesan, jangan takut dengan jalan terjal. Toh itu harus saudara lakukan. Dan tak lupa saya mengucapkan selamat ya tentu, dan saya merasa bangga juga kepada keluarga. Ini adalah awal dari sebuah perjuangan. Kemarin Anda sudah berjuang untuk mencapai title doktor, dan sekarang sudah tercapai. Anda akan berjuang kembali untuk mengarungi kehidupan yang lebih luas, terutama kehidupan dalam keilmuan. Ya, namun demikian saya pesan Mas Richard harus mengubah mindset-nya, mengubah pola pikir, mengubah cara berpikir yang lebih dewasa, ya, lebih bermartabat, ya, dan jangan sombong, ya. Pesan saya ini yang penting, jangan sombong, lebih baik rendah hati, ya, karena kita itu sebagai titah Tuhan hanya melaksanakan semua keputusan di tangan Tuhan. Dan selama ini saya lihat Mas Richard sudah melakukan itu, ya. Tentu ini juga tidak luput dari pendidikan dari rumah oleh Papa dan Mama. Ya, saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Ini adalah proses menjadi, jadi jangan berhenti, jalan terus, ya, hadapi semua tantangan untuk mencapai impian. Begitu ya, Mas Richard. Terima kasih. Selamat, sekali selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesor Jazuli atas kesan dan pesan yang disampaikan kepada Dr. baru kita. Kami sampaikan selamat kepada Mas Dr. Richard ya, atas kesuksesan yang diraih. Pada kesempatan yang mulia ini, izinkan kami juga menyampaikan ucapan terima kasih. Yang pertama kepada Ketua Sekolah Tinggi Filsafat Teologia Jafrai Makassar, Bapak Dr. Robi Pangara, MTH. Prabu hadir. Kepada Wakil Ketua 1 Sekolah Tinggi Filsafat Teologia Jafrai Makassar, Ibu Dr. Tri Supartini, MTH. Kemudian kepada Wakil Ketua 2 Sekolah Tinggi Filsafat Teologia Jafrai Makassar, Bapak Dr. Ivan J. Weisman MHum. Kemudian kepada Wakil Ketua 3 Sekolah Tinggi Filsafat Teologia Jafrai Makassar, Bapak Dr. Yunus A. Laukapitang, MTH. Kemudian kepada Ketua Program Studi S1 Pendidikan Agama Kristen Sekolah Tinggi Filsafat Teologia Jafrai Makassar, Bapak Dr. Hengki Wijaya, MTH. Kemudian kepada Koordinator Konsentrasi S1 Musik Gereja Sekolah Tinggi Filsafat Teologia Jafrai Makassar, Ibu Laura Megawati Manalu ST, STH, MSN. Hadir? Tentu kami juga mengucapkan selamat kepada
orang tua, keluarga, dan Karib, Bapak dan Ibu dari Mas Dr. Richard atas diraihnya prestasi meraih gelar doktor. Selamat Ibu Bapak. Dan juga kami sampaikan terima kasih kepada teman-teman, rekan-rekan S3 ataupun S2 yang hadir pada sore hari ini, yang segera saja untuk mendaftar ujian disertasi. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami juga mengucapkan terima kasih yang pertama kepada Dewan Penguji, Bapak Profesor Dr. Suminto Asayuti, yang senantiasa membersamai kami. Matur nuwun, Bro. Alhamdulillah, sehat selalu, Bro. Terima kasih Pak Dr. Udi Utomo. Terima kasih Pak Dr. Agus Cahyono, dan selamat selaku Prodi Pendidikan S3 Pendidikan Seni atas lahirnya doktor baru S3 Pendidikan Seni, Pak Dr. Agus. Terima kasih kepada Pak Dr. Syakir, MSN, Pak Dr. Soeharto, dan Bapak Profesor Dr. Muhammad Jazuli MHum. Terima kasih kepada segenap kami, mohon maaf yang sebesarnya apabila di dalam pelaksanaan ujian ini ada kekhilafan dan kekurangannya. Berkenan dari keluarga tidak ada yang akan disampaikan kepada Pak Doktor baru ataupun pada forum yang mulia ini. Dipersilakan Bapak atau Ibu dari keluarga bila ada. Sini. Ini boleh Ibu. Di dekat Pak Doktor baru, Mas Doktor baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Ini selamat sore. Terima kasih kesempatan yang diberikan bagi saya. Kami datang berdua dari Manado. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan bagi kami untuk memberikan pesan dan pesan. Kesan dan pesan kami selaku orang tua dari Richard Kapoyos. Kesan kami mengucapkan terima kasih kepada Universitas Negeri Semarang, terlebih kepada Rektor, Dekan Kaprodi S3 Pendidikan Seni Universitas Negeri Semarang, dan seluruh dosen penguji serta dosen pembimbing yang sudah mendidik anak kami hingga bisa menyelesaikan studi doktornya. Terima kasih, Pak. Pesan kami berharap Universitas Negeri Semarang semakin maju dan lebih berkembang lagi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu atas kesan dan pesan yang disampaikan. Secara resmi kami serahkan kembali putra Bapak Ibu Pak Mas Dr. Richard ke Bapak Ibu. Dan sekali lagi selamat. Salam untuk keluarga, karib, kerabat di
Manado. Ujian disertasi doktor pendidikan atas nama Dr. Richard Junior Kapoyos, SPD, MPD, ditutup oleh Ketua Penguji. Dengan mengucap syukur alhamdulillah dan seizin Dewan Penguji dan seizin Bapak Ibu serta hadirin sekalian, ujian disertasi doktor pendidikan atas nama Dr. Richard Junior Kapoyos secara resmi saya nyatakan ditutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Upacara selesai. Dr. Richard Junior Kapoyos SPD MPD beserta keluarga dimohon menempatkan diri untuk menerima ucapan selamat. Pemberian ucapan selamat diawali dari Ketua Penguji, Sekretaris dan anggota tim penguji.